Silakan Wabarakatuh. kalian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Siapa ini? Mumu Munawar. Mumu, silakan Mumu. Kan tadi sudah dibahas tentang kerja dan usaha. Kerja sekaligus hasil kerja. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu prinsip mana dulu yang harus kita tanamkan? Apakah kerja dulu atau melihat hasil kerja dulu? Maksudnya dari segi uang gitu. Kita kerja dulu atau upah dulu gitu yang dicarinya Pak. Wah, ini bagus banget pertanyaannya nih. Nah, sepengalaman Bapak sampai saat ini, ya sampai saat ini, Bapak selalu memandang yang pertama adalah kesempatan terlebih dahulu, atau bekerjalah dulu, berkarya dulu. Contoh, ya salah satu contoh adalah Bapak punya manajemen, ya raja manajemen namanya. Raja manajemen ini di mana manajemen yang menghimpun ada berbagai macam talent dan ada berbagai macam pekerjaan di dalamnya. Nah, kalau Bapak mau membuka mau mencari partner untuk masuk ke raja manajemen, Bapak akan sampaikan. Kalau sampai mereka mengutamakan uang, Bapak tidak akan ajak. Tapi kalau mereka mengutamakan kesempatan dan berkarya, Bapak akan ajak. Karena kebanyakan seperti ini, teman-teman ya. Orang itu kalau dia orientasinya materi, money oriented, maka peluang itu akan hilang. Peluang itu akan hilang. Ya. Contoh kecil, sekarang Bapak sedang melakukan ada satu proyek, kemarin Bapak share di grup ya, yaitu ada proyek literasi manusia. Bapak diajak oleh Profesor Dr. Haji Didin Wahidin, mantan Rektor Uninus 2006-2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendristek Dikti RI 2015-2019. Beliau mengajak Bapak dan teman-teman untuk bikin proyek. Tapi beliau tidak pernah satu kali pun membahas tentang upahnya segini, gajinya segini. Belum pernah. Nah, kalau Bapak orientasinya materi, ya Bapak sudah tidak akan pernah mau ikut proyek itu. Tapi dikarenakan Bapak tidak melihat materi, tidak money oriented, tapi Bapak mengambil kesempatan. Bahwasannya, inilah kesempatan yang terbaik. Belum tentu nih. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Makanya, Bapak berpesan khusus kepada Mumu, umum kepada teman-teman yang lain, jangan pernah orientasi materi. Pokoknya kalau ada peluang apapun di depan mata, ya, meskipun itu tidak ada uangnya, jadikanlah itu pelajaran, jadikanlah itu pengalaman. Sikat saja. Makanya sampai Bapak punya quote. Bapak kalau ngisi materi kemana-mana, Bapak suka menyampaikan bahwasannya jangan menunggu pekerjaan. Namun apa yang ada di depan mata, kerjakan. Jadi jangan menunggu kesibukan, jangan menunggu uang. Tapi apa yang ada di depan mata, lakukan, kerjakan. Nanti pun uang akan mengikuti. Seperti kita, ibadah-ibadah saja kepada Allah. Jangan mikirin pahala. Karena kalaupun kita ibadah, terus kita ibadahnya dengan ikhlas, dengan niat ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya. Bahkan surga saja, itu dibayar bukan dengan pahala ibadah kita. Karena kalau surga dibayar oleh pahala ibadah kita, niscaya tidak ada satupun manusia yang akan masuk surga. Karena tidak akan bisa membayar surga dengan pahala ibadah. Tapi surga itu dibayar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seseorang akan memberikan uang, gaji atau memberikan penghasilan kepada kita, itu bukan dikarenakan sesuatu atau bukan karena kita ingin uang sebenarnya, tapi karena keridhaan pemilik bisnisnya dan karena melihat kinerja kita. Seperti itu, Mumu ya.
Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Masih ada waktu. Satu lagi lah. Saya Bapak, saya Alpina Bapak. Alvina silakan. Bapak izin bertanya ya, karena ini nyambung dengan kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, banyak kan ya dari kita itu setelah bukan banyak lagi mungkin tuh hampir semuanya gitu. Dari kita semuanya dalam kelulusan Uninus itu bingung kan ya Pak, bingung ke depannya untuk mencari kerja gitu. Bahkan sedikit dari mereka yang berpikiran untuk memulai usaha gitu. Karena rata-rata ketika kita mau memulai usaha itu pasti persepsi pemikiran mereka itu takut takut rugi gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi pemikiran mereka yang seperti itu gitu, supaya membuka pemikiran mereka bahwa kita itu mempunyai leluasa besar loh untuk memulai usaha gitu. Memiliki jatah gagal masing-masing lah ya. Jadi barang siapa yang secepatnya menghabiskan jatah gagal, maka dia akan sukses. Baik, jadi gini teman-teman ya, makanya ini saya sangat excited sekali ngajar kewirausahaan itu. Kenapa excited? Yang pertama, karena memang Bapak berkecimpung di kewirausahaan bukan setahun 2 tahun, sudah hampir dari 2009 ya, sudah hampir 13 tahun. Kemudian senang sekali karena sampai sekarang pun melakukan ini. Kemudian Bapak pun melihat sesuatu hal yang menjadi ancaman. Ancamannya apa? Banyak sekali mahasiswa yang dia berada di zona nyaman. Dia menunggu sampai lulus untuk memulai berkarya, untuk memulai berkreasi. Itu salah. Atau misalnya kalau katakanlah tidak berwira swasta ya, dia menunggu lulus untuk melamar pekerjaan ngajar. Pertanyaannya, apakah setiap sekolah dengan mudah yang menerima lulusan-lulusan baru? Kan tidak. Itu perlu proses panjang. Ini true story, ini kisah nyata. 2017, sebenarnya Bapak sudah dalam kondisi, sudah punya usaha. Lulus kuliah, tapi Bapak penasaran pengen ngajar di sekolah. Bapak Bapak ngajar di madrasah diniyah juga. Tapi kan kalau di sekolah formal kan Bapak kan tidak. Bapak dapat informasi dari teman. Ngelamarlah Bapak ke salah satu SMA di Kota Bandung. Dengan kepercayaan diri tinggi, karena menurut Bapak, CV Bapak bagus lah. Pengalaman organisasi ada, pengalaman mengajar juga ada. Pokoknya percaya diri pasti diterima. Ternyata tidak diterima, ditolak. Ya, ditolak. Ini mengingatkan kembali Bapak ketika lulus SMA, Bapak mencoba melamar kerja kemana-mana. Pernah melamar jadi tentara 2 kali, Bapak gagal. Karena Bapak punya kakak kandung Bapak tentara, adik kandung Bapak tentara. Jadi Bapak ini pernah daftar tentara, tapi gagal. 2 kali malah daftar. Gagal. Kemudian melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang mendaftar ratusan orang, yang diterima 3 orang. Bapak ikut melamar, Bapak peringkat ke-4. Bayangkan. 1 lagi, gagal lagi. Melamar ke perusahaan lagi, di gede bagai perusahaan otomotif. Bapak lulusan SMK otomotif. Ngelamar lagi, gagal lagi, nggak diterima lagi. Bapak tuh heran. Kok setiap ngelamar nggak pernah diterima? Ini kenapa ini? Ternyata tadi, bersabarlah kata Allah. Karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Ternyata memang Bapak nggak cocok kerja, ternyata. Jadi kan ada orang yang ditakdirkan untuk bekerja, ada orang yang ditakdirkan untuk tidak bekerja. Dalam artian tidak bekerja itu berwira swasta. Bukan tidak bekerja dalam konotasi negatif pengangguran, bukannya. Ternyata ketika Bapak memulai usaha, bisnis pulsa, ternyata lumayan. Sebulan bisa omset 10 juta. Tepira padahal dagang pulsa tidak buka konter Bapak. Hanya pia kalau butuh pulsa, WA saya. Dulu tidak ada WA, ya dulu SMS. Kalau butuh pulsa, SMS. Bayarnya nanti aja kalau ketemu. Terus Bapak gulirkan uangnya sampai sebulan bisa sampai omset 10 juta. Terus Bapak ekspansi jualan beras. Kemudian jualan bakso. Dicoba terus naon ya pokoknya nama dagang dicoba semuanya. Untuk apa? Untuk bisa nikah muda pada saat itu. Meskipun gagal sih, nikahnya tidak muda jadinya. Karena gagal nikah, 2012 akhirnya Bapak kuliah ke Uninus.
Nah, makanya pengalaman ini Bapak ingin share kepada teman-teman semua. Bahwasanya usaha itu jangan banyak dipikirin gitu. Jangan banyak, kemudian lulusan-lulusan S1 itu memang ada yang mudah mendapatkan ngajar, ada yang sulit. Makanya dari sekarang Bapak sarankan kepada teman-teman, selain teman-teman mencoba untuk memulai usaha, teman-teman juga silahkan kalau memang passion-nya ngajar, ya, teman-teman mulai sekarang cari-cari sekolah, sok sambil bantu-bantu. Jadi TU lah, ya. Karena kalau ngajar, kalau jadi karyawan inti, jadi pengajar inti kan tidak akan mungkin. Kan kalian masih kuliah, waktunya kan terbatas. Bantu-bantu apa, kek? Jadi bagian apanya, kek? Jadi biar apa? Biar nanti kalian kalau sudah lulus, langsung direkomendasikan jadi pengajar di sekolah tersebut. Jangan nunggu nanti lulus, jangan. Jangan nunggu nanti lulus. Dan ini pun pengalaman Bapak. Ketika Bapak, ternyata memang rezeki Bapak bukan ngajar di sekolah. 2017 Bapak ngelamar ditolak, akhirnya Bapak ditawarin jadi asdos di kampus. Ternyata memang Bapak rezekinya itu untuk menjadi dosen. Kemudian 2018, Bapak membuka PAUD, pendidikan anak usia dini. Bapak dulu 2017 ingin ngelamar jadi guru, tahun 2018, Bapak malah membuka lapangan pekerjaan untuk guru-guru. Makanya semuanya itu rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu. Yang terpenting, jangan menunggu pekerjaan, namun apa yang ada di depan mata, kerjakan. Kemudian, satu lagi, terkait ketakutan-ketakutan dalam memulai usaha, itu wajar. Bapak wajarkan. Kenapa wajar? Namanya juga manusia. Ya, namanya juga usaha perlu modal. Pasti takut tidak laku, takut rugi, tahu. Maka dari itu, minimal kalian punya mentor. Kalian gabung komunitas bisnis. Kalaupun kalian tidak gabung komunitas bisnis, minimal kalian punya mentor usaha. Orang yang sudah pernah punya pengalaman dalam usaha. Nanti kalian konsultasi. Konsultasi kira-kira usaha apa nih yang cocok buat saya. Nah, usahakan usaha itu sesuatu yang kalian senangi. Usahakan seperti itu. Usahakan ya. Kalaupun kalian tidak menemukan usaha yang dari kalian senangi, ya kalian usaha dari peluang yang ada. Contoh misalnya gini. Ada nggak sih orang yang mendapatkan uang dari hobi dia? Ada. Contoh, Bapak berikan contoh Virsa Besari. Kalau kalian tahu Virsa Besari adalah seorang pencipta lagu, seorang penulis buku, dan seorang penjelajah. Itu semua menghasilkan uang. Tapi dari semua yang menghasilkan uang, tiga-tiganya itu adalah hobi dia. Jadi bukan pekerjaan, tapi hobi. Yang pertama, dia hobi menciptakan lagu. Akhirnya dari hobi dia bisa menghasilkan uang. Lagu-lagunya hits. Ada Celengan Rindu, ada Waktu Yang Salah, ada Runtuh, Pelukmu Untuk Pelikmu, dan yang lain-lain. Kemudian, setelah bikin lagu, dia menjelajah 7 bulan keliling Indonesia dikarenakan ditinggal nikah dikarenakan diputusin sama pacarnya ceritanya. Dia keliling Indonesia selama 7 bulan. Dari keliling itu, dia membuat vlog. Hanya vlog dia banyak yang nonton. Jadi YouTuber. Jadi duit. Ya. Setelah itu, dia jadi termotivasi membuat buku. Muncullah buku Garis Waktu. Dan buku itu jadi bestseller. Dan dia sudah menulis banyak buku sekarang. Sudah 4 buku yang dia tulis. Makanya itu adalah contoh orang yang bisa menghasilkan uang dari hobi dia. Bukan dari pekerjaan, dari hobi. Nah, tapi ada juga orang yang memulai usaha karena dari hobi tidak ada gambaran dapat uang, dia memulai usaha dari apa yang ada di sekitar. Kira-kira membutuhkan apa? Lihat peluang. Yang tadi Nabi Muhammad pintar patolah, pintar melihat peluang yang ada. Jadi, untuk ketakutan-ketakutan dalam memulai usaha dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara memotivasi diri sendiri, ya. Kemudian coba cari mentor. Orang yang mau mementori, orang yang kira-kira siap untuk dimentori, ya. Kita tanya-tanya, kita sharing tentang usaha kita. Kemudian ada satu nih yang paling biasanya menjadi kendala. Modal katanya.
Nah, Bapak tegaskan modal itu adalah bukan syarat utama. Modal bukan syarat utama. Kalau kalian punya konsep, kalian punya ide, ya, ide itu bagus, konsep itu bagus, kalian datang ke investor. Nanti investor kalau mengetahui konsep itu bagus, dia akan memberikan modal buat kalian mengerjakan usaha kalian. Jadi modal itu bukan, uang itu bukan modal utama, tapi modal utama adalah kreativitas. Kreativitas. Tadi Bapak berikan contoh. Bapak tidak punya uang sebanyak yang dibutuhkan oleh teman Bapak yang punya proyek ratusan juta misalnya. Tapi karena Bapak punya kepercayaan, ya, punya ide, punya kreativitas, akhirnya Bapak bisa menghimpun dana-dana dari orang lain untuk dimasukkan ke bisnis itu, ke proyek itu. Bahkan ada dua mahasiswa Uninus yang sampai sekarang Bapak modalin. Bapak modalin dari tahun 2018 sampai sekarang sudah 4 tahun. Dan usahanya jalan, alhamdulillah. Bapak akan rahasiakan namanya. Tapi ada 2 orang, Bapak modalin dan lancar usahanya. Makanya, uang itu bukan syarat utama, karena syarat utama adalah kreativitas. Itu mungkin teman-teman semua ya. Bapak harap kita cukupkan saja dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing kembali. Yang jelas nanti hari Kamis kita bertemu lagi dengan memulai presentasi dan memulai untuk bisa membagikan pengalaman dan ilmu kepada teman-teman di kelas PAI semester 6. Itu mungkin. Terima kasih pada Mumu dan Alvina khusus yang telah bertanya. Rifki nanti silakan di WA-kan nomor kontaknya ke Bapak, nomor HP-nya mana yang mau diisi pulsa. Insya Allah akan Bapak kirim langsung hari ini. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ingat, sukses memang sulit, namun akan jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.